Baik, selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Ya, baik juga, Bu. Begini, Bu, apa Ibu ada waktu untuk kita berdiskusi sebentar? Tentu saja ada Ibu. Jadi apa yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini? Iya, jadi begini, Bu, saya ini ada masalah tentang kenakalan anak-anak remaja pada saat ini. Mungkin ini yang menjadi topik pembicaraan kita pada saat ini. Wah, itu menarik sekali Ibu. Apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Iya, saya ingin menemukan solusi tentang bagaimana untuk mengatasi kenakalan anak-anak remaja, khususnya ya anak-anak remaja yang ada di sekolah kami. Semoga melalui diskusi ini kita dapat menemukan solusi yang Ibu inginkan ya. Semoga kita dapat mencapainya ya, Bu. Iya, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu, apa yang menjadi alasan Ibu sehingga sangat tertarik untuk mendiskusikan hal ini? Iya, begini, Bu. Kita tahu sekarang ini di mana anak-anak remaja itu umumnya apalagi kami di SMK secara khusus itu terlalu banyak pengaruh-pengaruh yang mereka dapatkan baik itu dari media sosial, kemudian dari lingkungan sehingga kadangkala itu mereka lakukan di sekolah seperti merokok di lingkungan sekolah, membawa minuman keras, berkelahian yang semua itu meresahkan kami Dewan Guru. Iya, Iya, benar sekali, Ibu ya. Memang sekarang banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi anak-anak dan itu berakibat negatif seperti yang tadi Ibu sebutkan. Apakah iya Bu. permasalahan-permasalahan ini juga terjadi di sekolah Ibu? Iya. Jadi kenakalan-kenakalan ini sering terjadi, misalnya perkelahian antar jurusan. Kemudian siswa itu kadangkala kalau temannya ada belajar di dalam kelas, mereka di bawah pohon sawit itu merokok-merokok. Kemudian ada lagi yang membawa minuman keras sehingga kadangkala ketika guru masuk di kelas mengajar, ya mereka sudah Mhm. bawa minuman keras. Ya, Wah, ternyata tingkat kenakalan anak SMK sekarang luar biasa, Ibu ya. Kalau kami iya di Bu. SMP masih bisalah ditangani, paling ya membolos apa, tapi nggak ada juga yang sampai membawa minuman keras seperti itu. Eee, jadi bagaimana Ibu tindakan dari sekolah menghadapi anak-anak yang menurut saya itu luar biasa sudah Ibu, Iya. kenakalan? Jadi biasanya kami Dewan Guru yang pertama hal yang kami lakukan ketika siswa tersebut didapat misalnya merokok atau membawa minuman keras ya mereka dibawa ke kantor, kemudian diberikan tindakan dan selanjutnya dihubungi orang tua. Jadi dari pihak sekolah mengundang orang tua ke kantor, orang tua ke sekolah, kemudian Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal-hal yang mereka lakukan di sekolah sehubungan dengan proses belajar mengajar. Kemudian Bapak Kepala Sekolah bersama orang tua dan Mhm, siswa tersebut apa dibuat kesepakatan lah antara mhm. pihak sekolah dengan orang tua dan juga dengan siswa tersebut. Iya, jadi seperti itu yang dilakukan di sekolah selama ini. Nah, kalau menurut saya itu sudah ini ya Ibu, ya memang sudah sesuai prosedurnya ya. Kita juga di sekolah kan apalagi guru tidak boleh langsung, menengani, pasti kita juga Iya, akan melaporkan dulu kepada pimpinan, kemudian kita tinggal mengikuti apa yang diarahkan pimpinan seperti tadi itu Ibu ya, memanggil iya. orang. Tetapi, apakah memanggil orang tua ini memberikan efek jerah buat anak-anak yang melakukan kenakalan tersebut Ibu? Saya rasa tidak, Bu, karena ada juga siswa yang memang mungkin karena dia takut ke orang tuanya sehingga dia tidak berbuat, tetapi ada siswa yang mencari-cari apa kesempatan untuk
masih bisa Mmm, berbuat lagi. Iya. Jadi saya rasa kalau hanya memanggil orang tua itu tidak membuat efek jera terhadap siswa tersebut. iya Ibu, sama pengalaman di sekolah kami juga seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak yang membuat kasus atau permasalahan, ketika dipanggil orang tuanya itu biasanya belum memberikan efek jera, karena banyak sekali alasan Ibu ya, misalnya, suratnya tidak sampailah, Ya, atau apalah ya seperti itu Ibu ya, atau biasanya iya, mereka kurang mendengar dan ya seperti itu saja pada saat orang tuanya datang. Tapi setelah itu masih juga seperti itu Ibu ya? iya. Tetap melakukan hal seperti itu. Mhm. Iya Ya. benar sekali Ibu. Eee, jadi, nanti mereka masih mengulangi kesalahan yang sama. Menurut Ibu, apakah kira-kira ada solusi lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengadaptasi murid yang melakukan kasus-kasus demikian, selain pemanggilan orang tua tadi? Iya, jangan jelas itu kita dari pihak sekolah harus memikirkan solusi yang seperti itu. Kalau menurut saya, yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus mengidentifikasi dulu latar belakang siswa. Karena biasanya siswa ini mereka melakukan hal-hal seperti itu karena ada sebabnya. Apakah itu dari lingkungan dari sekolah itu sendiri, apakah itu dari keluarga, apakah itu dari lingkungan di mana ia bertempat tinggal. Oleh karena itu Mmm, kita harus melakukan identifikasi latar belakang murid itu sendiri. Kemudian kita harus melaksanakan pendekatan secara individual kepada siswa tersebut. Ya, mungkin iya. itu yang iya dapat dilakukan. Ya, Oh iya, bagus sekali Ibu, menurut saya itu sangat baik, apalagi kan anak-anak ini kasusnya berbeda-beda, jadi kita perlu melakukan identifikasi dulu dan pendekatan individu ya, dan menurut saya Ibu pasti bisa melakukan itu, apalagi kita sudah melewati berapa modul pendidikan guru penggerak, tentunya banyak ilmu yang bisa Ibu terapkan untuk melakukan identifikasi, dan pendekatan secara individual itu Ibu ya. iya Mmm, Bu. Mm-mm. Betul. kira-kira apakah hanya itu yang bisa Ibu lakukan? Ini kan pasti menurut saya apa, menurut Ibu pasti ada hal lagi yang bisa Ibu lakukan untuk, mengatasi permasalahan tersebut atau minimal untuk mencegahnya Ibu ya, sebelum Iya, kenakalan tersebut, terjadi berulang-ulang dan semakin banyak, seperti itu. iya. Jelas untuk penanganan di sekolah secara umum ya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada, apalagi teman-teman guru yang laki-laki dan berusaha untuk menegakkan disiplin positif yang ada di sekolah. Dan kalau memang bisa ya tiap-tiap kelas itu kita harus membuat suatu keyakinan kelas sehingga siswa itu tidak dengan leluasa lagi berbuat hal-hal yang bertentangan atau iya yang melanggar tata tertib ataupun melanggar keyakinan yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Oh, wah itu sangat bagus Ibu, apalagi memang untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah tentunya kita harus berkolaborasi ya Ibu ya dengan rekan sama-sama guru, kepada pimpinan dan sebagainya. Karena tidak Iya, mungkinlah Ibu mau melakukan sendiri Bu ya, pastikan iya, kan kita harus berkolaborasi, benar sekali. iya, Dan menurut saya membuat keyakinan kelas itu juga hal yang sangat luar biasa, karena apalagi Ibu sudah mempelajarinya ya, kita sama-sama sudah pelajari di iya, modul Ibu ya, keyakinan kelas itu. Karena ada hal yang ingin dicapai dari keyakinan kelas. Semoga bisa mengurangi, mmm, masalah-masalah yang tadi Ibu ya. iya, Betul. Nah, dan tadi saya juga setuju Bu yang kolaborasi. Banyak pihak yang dapat kita ajak kolaborasi. Saya mm, sedikit berbagi pengalaman Ibu ya, di sekolah saya, kami itu untuk mengatasi, kenakalan remaja ini,
Jadi kami, melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi terkait kasus-kasus kenakalan remaja, contoh dari jenisnya, dampaknya, dan sebagainya, seperti itu, Iya. Ibu. Ya, wah bagus sekali itu Bu. Itu salah satu masukan bagi saya sehingga eh, dapat kami laksanakan di sekolah, mungkin dengan berkolaborasi dengan pihak berwajib ya. Mungkin pada saat penerimaan siswa baru, kami akan mengundang mereka untuk membawakan materi tentang kenakalan remaja, sehingga ada kerjasama dengan pihak kepolisian atau pihak berwajib, dan mungkin ini salah satu solusi yang bisa kami terapkan untuk mengurangi atau mencegah kenakalan remaja tersebut. Terima kasih atas Iya. sarannya, atas pengalaman yang sudah dibagikan, Bu. Iya, Ibu, itu maksudnya, adalah sebuah solusi salah satu ya, maksudnya itu kan contoh tadi, Iya, apalagi pihak kepolisian di daerah kita sangat mendukung kegiatan ini. Misalnya, mereka akan merespon jika kita melakukan konfirmasi atau mengundang mereka untuk memberikan sosialisasi. Jadi kan anak-anak Ibu biasanya kalau orang lain yang kasih tahu lebih dengar daripada iya, kita ya, Ibu, ya, betul. seperti Iya, itu. betul, Bu. Biasa memang anak-anak seperti itu. Apalagi kalau macam kita guru, kita kan secara umum, Mhm. lantas yang berbuat itu di kelas lain yang bukan kelas tempat kita mengajar, atau kita tidak mengajar Betul. ke situ. Mereka biasa tidak mendengarkan. Ya, tapi Iya, kalau apalagi pihak di wajib yang, wali iya, kelas, ya, bukan wali kelas itu, iya, ngapain jadi seperti itu, Ibu, ya. Jadi betul, kalau Bu. Iya. wajib kan setidaknya kita masih, mereka akan mendengarkan ya, "Oh, betul-betul ini Pak Polisi yang bilang." Iya, berarti ada kerjasama ini. Yang betul Iya, macam-macam. Iya, betul, Bu. iya, betul ya, seperti itu. Jadi Iya. apalagi yang akan Ibu lakukan terkait sosialisasi tadi? Iya, mungkin lebih bagusnya kalau kita sosialisasi itu sekalian diundang orang tua murid, Bu. Wah, Pada saat iya, sosialisasi ya, kita undang orang tua murid sehingga orang tua juga merasa berarti pihak sekolah tidak akan membiarkan kenakalan anak-anak bagi anak-anak mereka di sekolah. Mereka akan berpikir bahwa kita akan bekerja sama dengan baik sehingga mereka memberikan kepercayaan penuh kepada pihak sekolah untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka. iya, benar sekali. Jadi kalau menurut saya itu baik Ibu memanggil orang tua, karena mereka akan mendapatkan sosialisasi juga bahwa, oh ini Iya, hal yang tidak bisa dilakukan dan akan ada dampaknya, ada hukumannya, bahkan ada sanksinya dari pihak kepolisian ya Ibu ya, dari hukum itu iya, sendiri. Terutama tadi yang kenakalan yang Ibu sebutkan itu sudah sebenarnya kita tidak bisa tangani lagi di sekolah Ibu ya, iya. kenakalan tersebut. Luar Iya, biasa. Eee, karena memang kan ada yang tingkatnya masih rendah ya, masih bisa kita ini, tapi kalau yang iya, sudah tingkatnya luar biasa, bagaimana itu? iya. Baik Ibu, jadi, apa yang menjadi prioritas yang akan Ibu lakukan? Jadi apa dulu begitu yang Ibu mau lakukan ini, Iya, terkait dari, solusi yang ingin kita capai mengatasi atau mencegah kenakalan remaja ini, Ibu? iya. Jadi yang pertama, saya akan saya akan memanggil siswa, Mhm. mengidentifikasi siswa tersebut, dan kemudian kami akan membuat komitmen bersama dengan Mhm. siswa tersebut. Ya, akan buat komitmen seandainya dia akan lakukan lagi, maka ada tahapan-tahapan yang harus yang akan dilakukan sebagai apa? Seperti tindakan yang akan kami lakukan sehingga dia akan sampai nanti pada efek jera. Iya, mungkin seperti itu yang akan saya lakukan, Bu. Jadi itu dulu Ibu ya, untuk mengatasinya berarti akan Iya, membuat asesmen kepada murid dan mereka kita bantu untuk, menemukan konsekuensi atau apa, iya, menjadi, tindakan dari yang mereka lakukan seperti Ibu itu, seperti itu. Terus apalagi yang akan Ibu lakukan Ibu? iya. Sesudah saya mengidentifikasi, kemudian saya, misalnya kami buat komitmen, iya, Mhm. bersama dengan wali-wali kelas yang ada, kami harus sesegera mungkin membuat keyakinan kelas hingga pada satu keputusan
disiplin positif yang harus kami laksanakan di sekolah. Jadi berupa tata tertib atau dari keyakinan kelas itu kami akan membuat satu tata tertib yang di dalamnya ada poin-poin tertentu yang jika siswa melanggar maka mereka akan mendapat hukuman atau ganjaran sesuai dengan tata tertib yang apa sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, Mungkin iya. seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas Ibu ya, bagus Iya, Kak. Ibu semoga bisa, bisa, ada di keyakinan kelas itu kan ada nilai-nilai yang ingin dicapai. iya, Semoga dengan keyakinan kelas, nilai-nilai atau apa, nilai-nilai yang ingin dicapai bisa menciptakan budaya positif di positif. sekolah, di Iya. Ibu ya. Setelah itu apalagi yang akan Ibu lakukan? Iya, setelah itu, setelah membuat keyakinan kelas atau tertib tadi, mungkin juga kami akan menerapkan restitusi, segitiga restitusi kepada siswa, karena biasanya siswa ini ada yang maunya ditindaki keras, tetapi ada juga yang lembut. Iya, jadi memang KSE mulai jalan lagi di situ. Ya, kompetensi sosial emosional harus dilaksanakan juga di sekolah seperti itu. Dan solusi terakhir ya itu tadi, mungkin dengan memanggil orang tua dan mengembalikan siswa tersebut kepada orang tua apabila terulang terus. Mungkin itu Jadi solusi, seperti ya. baik Ibu, selanjutnya jadi rencana Ibu sudah luar biasa Ibu ya. Saya yakin Ibu bisa melakukan itu terutama terkait dengan keyakinan kelas tadi, kolaborasi, kemudian eh, disiplin positif dan restitusi karena Ibu juga sudah mendapatkan materinya dan pemahamannya di pendidikan guru penggerak ini. Saya yakin Ibu bisa Iya. melakukannya dengan baik. Semoga bisa menjadi semoga bisa mengurangi atau, mencegah terjadinya kenakalan remaja ini. Menurut Ibu, apa Baik. komitmen atas rencana yang Ibu lakukan? Iya, jadi komitmen yang akan kami lakukan bersama ya, yang pertama ya kita harus segera melaksanakan apa tahapan-tahapan untuk pencegahan dari kenakalan remaja tersebut di sekolah ya. Yang pertama mungkin kami akan mengundang pihak kepolisian untuk secara umum memberikan pengarahan pemahaman kepada siswa pada saat upacara bendera. Ya, itu rencana awal yang akan kami lakukan. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama akan menyusun keyakinan kelas, kemudian membuat suatu tata tertib yang akan dilaksanakan atau dilakukan di sekolah sesuai dengan budaya positif dan segitiga restitusi. Kemudian juga mungkin kami akan memikirkan nilai-nilai sosial emosional yang ada pada siswa. Itu tahapan-tahapan yang akan kami lakukan untuk sekarang ini. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Baik Bu ya, jadi komitmennya tadi akan segera mungkin melakukan tahapan rencana yang akan dilakukan Ibu ya. Iya. Oke, jadi menurut Ibu apa yang menjadi gambaran keberhasilan jika rencana-rencana yang tadi sudah disebutkan akan Ibu lakukan nantinya? Iya, tentunya gambaran keberhasilan ini tidak secara apa secepat itu untuk terlihat, tapi mungkin pada saat kami sudah melaksanakan satu dua tahapan yang sudah direncanakan ya, mungkin siswa yang kami pantau atau kami identifikasi selama ini berbuat hal-hal yang tidak sesuai, mungkin itu berbuat hal-hal kenakalan remaja tersebut mungkin tahapan keberhasilannya ya mereka sudah jarang atau tidak melakukan lagi, kemudian mereka tidak apa, mereka tidak gampang lagi untuk melakukan hal-hal atau melakukan kegiatan-kegiatan eh, yang tidak sesuai dengan tata tertib yang sudah akan kami terapkan. Iya, Ya, oh mungkin jadi seperti itu, Bu. ya, Iya, gambaran keberhasilannya memang akan susah ya kalau misalnya langsung dibilang, "Oh ini berhasil." Pasti kan iya, dia ada tahapan dan ada dalam tahap. jangka panjang
gitu ya. Tapi Iya, jika misalnya ada satu 2 anak saja yang misalnya biasanya melakukan kesalahan terus, tapi ketika terjadi tahapan itu telah berubah, itu menurut saya sudah merupakan suatu keberhasilan. Karena, iya, kita nggak bisa juga mau langsung merubah anak-anak secepat mungkin, pasti ada iya, Bu. tahapan, Iya, Bu, seperti itu. betul sekali. Luar biasa Ibu, Iya, semoga dengan apa yang Ibu lakukan nantinya bisa benar-benar dilakukan dan mengurangi atau mencegah kasus kenakalan remaja di sekolah Ibu ya. amin Bu. Terima kasih banyak Bu atas saran dan masukan, atas waktunya yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk bersama-sama berdiskusi tentang masalah yang saya alami pada saat ini dan juga sudah bersama-sama memberikan pengalaman yang Ibu sudah dapatkan, memberikan motivasi kepada saya sehingga semuanya itu dapat saya lakukan. Terima Sama-sama Ibu, kasih banyak. Iya. sama-sama saya juga merasakan hal yang sama, karena dengan percakapan yang kita lakukan ini, dengan diskusi yang kita lakukan ini. Baik Ibu, kita Ya, lanjut, baik. tetap Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti saya lanjut ya. iya. Sewaktu Ibu saya juga ingin mendiskusikan suatu hal bersama Ibu ini, apa masih boleh? Masih sekali, masih boleh sekali, Bu. Apa yang ingin kita diskusikan pada saat ini? Saya kan kita sudah lewati modul 2.2 Ibu ya, yang KSE Iya, itu. iya. Jadi saya ingin mendiskusikan kepada Ibu tentang mindfulness listening atau mendengarkan seutuhnya bagi murid. Saya sangat tertarik dengan itu Ibu. Baik sekali, Bu. Jadi, menurut Ibu apa yang ingin kita capai dalam diskusi pada saat ini mengenai mindful listening? Iya, Ibu. Saya ingin menemukan solusi bagaimana cara dapat melakukan mindfulness listening atau mendengarkan seutuhnya terhadap keluhan-keluhan murid seperti itu, Ibu. Iya, baik Bu. Semoga saya bisa membantu apa yang menjadi permasalahan Ibu dan kita sama-sama bisa mendapatkan jalan keluar ya Bu ya. Iya, Ibu. Iya, kira-kira apa yang menjadi alasan Ibu sehingga Ibu memilih topik ini untuk kita jadikan sebagai topik diskusi kita pada saat ini? Saya merasa belum bisa melakukan praktek mindfulness listening itu, Ibu, atau mendengarkan seutuhnya untuk murid. Iya, kenapa Ibu merasa seperti itu Bu? Karena jika ada murid yang yang datang Ibu, misalnya datang kepada saya, ingin menyampaikan keluhan atau permasalahan yang sedang dihadapi, apalagi jika permasalahan ini menurut saya masih umum, bukan terkait pelajaran saya atau ranah saya akan menyuruh murid tersebut menyampaikan keluhan atau permasalahannya itu kepada guru lain, misalnya guru piket hari itu atau wali kelas mereka. Jadi saya biasanya mengabaikan Ibu, maksudnya mengabaikan karena menurut saya keluhan atau permasalahan mereka itu bukan urusan saya seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Mengapa Ibu berpikir demikian bahwa alasan apa masalah yang dihadapi siswa itu adalah bukan masalah Ibu? Biasanya kan mereka terkait saling mengganggu, saling mengejek, kemudian atau permasalahan yang menurut saya masih bisa ditangani oleh guru lain. Misalnya hari itu kan ada guru piket, misalnya mereka tidak masuk jam pelajaran, atau ada temannya yang melakukan misalnya ejek-ejekan dan sebagainya. Menurut saya itu masih ada guru piket yang bisa menangani atau wali kelas mereka secara secara lebih maksudnya akrab dengan mereka seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Tapi biasanya, Bu, ada siswa itu mereka ingin menyampaikan masalah mereka kepada guru-guru tertentu. Karena biasanya itu ada siswa bukan masalah yang dia hadapi di sekolah yang akan dia ingin sampaikan kepada guru tersebut. Mungkin ada hal-hal lain yang dia merasa menjadi beban dan dia berpikir bahwa oh guru ini yang mampu untuk mengatasi permasalahan saya. Jadi ketika ibu ketika ada siswa yang
yang ingin menyampaikan suatu hal sama ibu, lantas ibu belum tahu permasalahannya, ibu langsung serahkan kepada guru lain, apakah ibu tidak merasa terbebani ketika siswa tersebut ingin bahwa harus ibu yang menyelesaikan masalahnya ini? Eee, oke. Saya merasa terbebani juga Ibu, karena menurut saya mengecewakan mereka. Iya, Tetapi saya punya jam ngajar yang cukup banyak, kemudian, memegang tanggung jawab lain juga, belum lagi di sekolah kami itu tidak ada TU, kepala sekolah biasa melimpahkan tugas TU-nya kepada saya, ditambah lagi iya, ada tugas pendidikan guru penggerak ini. Terus menurut saya keluhan dan permasalahan mereka masih bisa dibantu oleh guru lain. Jadi yang menurut saya guru lain itu masih lebih santai dari saya, Ibu. iya, Jadi iya, memang begitu. Jadi makanya itu murid-murid juga biasanya memilih, apa namanya, memang mungkin mereka akan memilih saya, tetapi saya telah mengecewakan mereka dengan mengabaikan atau melimpahkan, mereka kepada guru lain. Makanya itu Ibu saya ingin kira-kira apa ya solusi dari, apa kira-kira solusi yang bisa diberi, yang bisa saya lakukan untuk, bisa mendengarkan keluhan anak-anak tersebut? Iya. Jadi begini Bu, saya bukan memberikan solusi, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman dengan Ibu. Ya, pengalaman yang saya alami ketika saya mengajar di SMK, di mana kita itu kan menghadapi murid-murid yang baru beranjak masa-masa remaja kalau yang di SMP ya, masa remaja. Yang tentunya mereka itu lebih banyak ingin mengetahui apa yang ya mau ke dewasa lah begitu. Jadi Ya. pengalaman saya seperti ini, Bu. Ketika kita terbebani dengan tugas-tugas di sekolah, kemudian belum tugas di rumah, kemudian ada hal lain yang kita diberikan kepercayaan oleh baik itu untuk dari organisasi atau apa sehingga kita merasa tidak punya waktu untuk anak-anak. Nah, saya kemarin ketika anak-anak yang datang itu kepada saya untuk menyampaikan permasalahannya dan waktu yang kita juga harus menyediakan waktu yang cukup untuk mendengarkan mereka. Jadi solusi yang saya ambil kemarin yaitu saya memberikan kesempatan kepada anak ini menceritakan masalahnya kepada saya melalui telepon, apakah itu telepon langsung atau melalui WA, sehingga ketika sudah berada di rumah atau di mana tempat kegiatan saya, ada WA masuk, ada anak-anak menelpon, saya berusaha untuk apa hadir dalam permasalahan mereka sehingga apa yang mereka inginkan, mungkin mereka ingin minta solusi, mereka ingin minta pendapat kepada saya dapat memberikan seutuhnya dan saya bisa mendengarkan sepenuhnya apa yang menjadi permasalahan mereka. Karena murid ini juga melihat bahwa oh ibu guru ini bisa menjadi orang tua saya di sekolah. Oh guru ini tidak boleh diceritakan hal ini karena pasti dia cerita sama guru lain. Biasa seperti itu, Bu. Jadi mungkin itu solusi atau pengalaman yang saya bisa berikan kepada ibu sehingga mungkin ini bisa ibu dapat jadikan apa pembelajaran atau dapat ibu jadikan sebagai motivasi ke ibu supaya bisa dapat meluangkan waktu juga bagi murid yang ingin berbagi masalah atau ingin berbagi apa yang mereka terjadi dalam diri mereka. Iya, Baik Ibu, itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya yang sudah Ibu bagikan. Jadi memang harus pintar-pintarnya kita ya Ibu ya sebagai guru, untuk dapat mengatur waktu dengan baik karena memang kan kita harus melayani murid Ibu ya agar dapat, iya, mendengarkan keluhan permasalahan yang dihadapi oleh murid di jam sekolah berarti Ibu ya maupun di luar jam sekolah melewat via chat atau maupun telepon. iya, iya. Jadi kira-kira menurut ibu apa yang akan ibu lakukan atau rencana yang akan ibu lakukan setelah ini?
Saya akan mencoba mengatur waktu dengan baik, Ibu, untuk berusaha tidak mengabaikan murid yang ingin menyampaikan keluhan atau permasalahannya kepada saya, karena menurut saya itu akan mengecewakan mereka dan kita tidak bisa hadir berperan seutuhnya sebagai murid kalau saya mengabaikannya tersebut, Ibu. Dan saya akan melakukan praktek mindfulness, listening dan coaching untuk Iya, mendengar permasalahan murid dan membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Ibu. baik sekali Bu. Benar sekali itu solusi atau rencana yang Ibu akan lakukan. Apalagi pada saat ini kita kan sudah mempelajari dalam guru penggerak ini begitu banyak sosial emosional, kemudian bagaimana cara mendampingi siswa, apalagi pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita bersikap kepada murid dan berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah permasalahan mereka. Ya, semoga apa yang kita terima di guru penggerak ini, Bu, dapat kita praktekkan bagi siswa kita, bagi teman sejawat kita, supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian Semoga ya, Ibu. kira-kira itu iya. Kemudian apa yang menjadi komitmen Ibu dalam rencana ini untuk yang Ibu lakukan ke depan? Tentunya saya harus komitmen pada diri sendiri dulu, Ibu, ya. Mulai dari Iya, diri dulu. Misalnya dari sekarang akan berusaha untuk tidak mengabaikan murid yang datang kepada saya dengan keluhan atau permasalahannya. Jadi komitmennya saya akan mencoba melayani mereka secepat apapun saya untuk, mendengarkan seutuhnya apa yang mereka ingin sampaikan kepada saya, seperti itu, Ibu. iya, baik sekali Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana sehingga kita memang benar-benar menjadi guru yang seutuhnya hadir bagi mereka. Kira-kira gambaran keberhasilan yang ingin Ibu capai bagi siswa tersebut seperti apa, Bu? Tentunya sih, gambaran keberhasilan ini mungkin tidak bisa dicapai lewat nilai atau apapun itu, Iya, Ibu. Tetapi pasti saya akan mencoba berusaha memastikan bahwa tidak akan lagi mengabaikan murid dan mendengarkan mereka seutuhnya, keluhan apa yang sedang mereka hadapi, permasalahan yang sedang mereka lewati, dan mencoba untuk membantu mereka menemukan solusi dari permasalahan mereka. Tentunya kita harus melakukan pendekatan lebih, Ibu, ya, setelah mendengarkan apa yang mereka sampaikan. iya, benar sekali, Bu. Dan tentunya kita sebagai guru harus senantiasa bisa hadir secara utuh di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh murid. Karena kita kan sekarang sudah menjadi guru penggerak, guru yang bergerak, yang harus melaksanakan apa yang sudah menjadi menuntun siswa itu sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada saat ini. Baik, Bu. Mungkin itu yang dapat kita bicarakan pada saat ini. Saya minta Eee, maaf kalau mungkin saya belum bisa berikan solusi yang terbaik atau kita masih sama-sama untuk eh, menemukan solusi-solusi yang lain dalam kita membicarakan masalah yang kita hadapi pada saat ini. Menurut saya percakapan ini diskusi kita sudah sangat membantu, Ibu, membantu saya terkait dengan pengalaman yang sudah Ibu berikan, kemudian motivasi dan arahan yang sangat baik ketika di mana kita harus betul-betul mendengarkan anak-anak seutuhnya, kemudian kita bisa hadir di tengah-tengah permasalahan mereka dan kita bisa menuntun mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih, Ibu, Iya, terima semuanya dan terima kasih. kasih telah waktu mendengarkan saya. Terima kasih kembali, Bu. Baik, sama-sama. Semoga kita juga menjadi guru yang senantiasa hadir sebagai mewakili orang tua mereka di sekolah. Amin. Terima kasih, Amin. Bu. Ya, terima kasih.